kalau mungkin bagi orang suatu derita ya Pak, tapi buat kami satu pelajaran yang luar biasa. Dalam rutan ini ada pesantren asidik. Bermacam-macam latar belakang. Ya betul. Ada yang jadi preman, yang biasa juga nggak pernah masuk masjid. Mungkin dengan adanya DKM memanggil kawan-kawannya untuk ibadah, untuk kegiatan di masjid. Ya, yang rutin belajar membaca Al-Quran. Belajar baca Al-Quran. Kemudian kita juga menggelar kegiatan pesantren kilat. Pesantren kilat. Tapi alhamdulillah dalam 2-3 bulan mereka sudah bisa baca, bahkan senang mereka bisa baca. Di sini kami jalani hari-hari, namun tetap berkarya, bukan meratapi. RGEORGIA Rutan Georgia, Grogo ceria. Jangan pandang sebelah mataku, buat kau terpukau dengan kata-kata tanpa terbata-bata. Ku pukul rima dengan rata. Rutan Georgia pasti bebas narkotika, tak perlu rekayasa, rangkai saja dengan karya. Get closer, get closer, get closer, get closer. Ini langsung kita undang nih. Siapa Langsung ini? kita kenalkan ya. Siapa ini Om Ben? Ya, gini Om Sansan ya. Ini salah satu bukan produk sih, pembinaan juga. Pembinaan. Dibentuk mungkin ada urgensinya. Nanti kita tanya langsung sama Bapak yang ada di tengah ya, dan didampingi sama seksi-seksi lah. Maksudnya seksi organisasi yang ada di dalamnya ya tentunya Sobat Georgia. Ini salah satu anggota DKM dan kebetulan ini langsung ketuanya yang kita undang. Ya, DKM itu apa? Nanti kita boleh tanya langsung. Tapi sebelumnya Om Sansan, kita tanya dulu nih, Bapak siapa namanya Pak? Mohon maaf. Ramli. Bapak Ramli, dan satunya Om siapa? Amiruddin. Om Amiruddin. Ini nanti akan ditayangkan di YouTube video tentang bincang-bincang kita seputaran DKM, seputaran pembinaan ya yang ada di Rutan Tanah Grogot. Apakah maksudnya bersedia aja atau gimana? Ada keberatan gitu? Siap. Nanti soalnya kita kayak biasa ditonton sekitar 3 juta penonton lah biasa ya. Naik sudah 30 juta. naik sudah sekarang Om Ben. Jadi? naik 150. 150.000. 3.150 sekarang. Baik. Langsung aja ya. Amin. Kita Amin, Pak. perkenalan kali ya. Mungkin dari yang mana nih? Yang tua apa yang muda? Yang tua. Yang lebih dewasa atau yang agak sedikit dewasa? Yang lebih muda dulu. Yang lebih muda dulu. Ya. Baik Pak, silakan Pak. Mohon maaf Pak, namanya siapa? Asalnya dari mana Pak? Baik, nama saya Ramli, berasal dari Samarinda. Samarinda Pak ya. Itu sekarang masih banjir Pak ya, saya kemarin Samarinda masih banjir. Iya, sebenarnya biasa banjir. Biasa banjir, udah terbiasa mungkin masyarakat Samarinda Pak ya. Kan masyarakat tepian. Benar, tapi walaupun sering banjir, kalau itu terbiasa tidak menjadi penghalang Pak ya untuk masyarakat Samarinda tetap berkarya juga. Ya, sudah adaptasi lah dengan situasi. benar. Banjir bukan halangan. Banjir Om Ben. bukan halangan. Intinya niat terobos. Terobos, gas. Penjara juga berhalangan. Benar. Tapi jangan diterobos masuk. Jangan diterobos jangan masuk. Nggak bisa diterobos Dan masalahnya. jangan juga terobos keluar. Benar. Iya. Boleh, berarti Pak Ramli dari Samarinda Pak ya? Iya. Ya, karena kita juga memang Rutan Tanah Grogot ini membawahi 2 wilayah. Maksud saya itu wilayahnya ada 2 nih, kabupaten yang biasanya kita tampung untuk pelaku-pelaku yang bersangkutan hukum dari Penajam dan Kabupaten Pasir sendiri. Makanya kita kapasitas sekitar berapa tuh? Sekitar 400-an 400%, ya. 400%. Jadi itu Sobat Georgia, jangan coba-coba melanggar hukum, nanti masuk sini ketemu Sudah kita. cukup, sudah penuh. Iya. Terus Om ini dari mana nih aslinya, namanya gitu loh? Nama saya Amiruddin, asal saya asli dari Tanah Grogot, besar-besarnya sih. Tapi kecil-kecilnya lahirnya di daerah Kalsel sana Bapak. Daerah Kalsel? Iya. Di mana jadi tuh? Dari Kalsel ke Grogot ini naik ke Tinting. Serius? Nah, Tapi muka-muka Om Amir atau Om Udin? Ya, bisa dipanggil Om Amir, Om bisa Amir. juga Udin, bisa juga Omeng. nah, ini Siapa? Ini udah makan belum? Kalau tadi malam sudah Pak. Alhamdulillah sudah. Tapi Pantas. kita kan di sini makannya 3 kali sehari Om. Pantas Om Ben keringatan sepertinya ini. Saya grogi dekat bapak-bapak yang ganteng. Oh, iya. Kenapa nunjuk ganteng ke sini aja? Iya. Di sini juga nunjuk. Banyak di sana Pak. Ini minumannya gratis kok, tenang aja.
Iya. Oh iya, kita juga terima kasih nih buat bukan instansi, maksudnya buat kepala rutan sendiri sudah mendukung program podcast Ya, kita. benar. Jadi sobat-sobat Georgia juga paham nih, maksudnya tahu tentang rutan ya. Itu sangat didukung dan diapresiasi oleh pimpinan kita ya. Baik itu dari rutan Tanah Grogol sendiri maupun langsung dari kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur. Pak, bisa jelaskan nggak DKM itu apa Pak? Terus apa urgensinya kok bisa harus dibentuk DKM? Karena kan setahu kita nih sekitar 10-20 tahun itu belum ada DKM nih. Baru-baru aja nih terbentuk pada zamannya Bapak Bayu tentunya. Mungkin bisa dijelaskan kapan berdirinya, sudah berapa Iya. lama? Nah iya Pak. Untuk kedalam-dalamnya seksi-seksi apa aja yang ada di dalam, fungsi tugasnya. Betul. Benar sekali bahwa di kepanjangan dari Dewan Kemakmuran Masjid dibentuk awal Januari kemarin Tahun tahun 2023 Pak ya? 2023. Mungkin beberapa bulan Pak Bayu di sini sudah terbentuk DKM ini. Dan luar biasa juga bahwa dengan adanya DKM ini ada wadah yang bisa dipakai oleh teman-teman dari warga binaan untuk beraktivitas, terutama dalam rangka membangun masjid. Betul. Karena mungkin Pak ya, ini kan mohon maaf Pak, bermacam-macam latar belakang. Ya betul. Ada yang jadi preman awalnya Pak dulu ya, masuk sini ya kan Pak. Ada yang jadi mungkin ada kasus yang lain-lain yang maksudnya yang jauh dari masjid. Benar. Nah, yang biasa juga nggak pernah masuk masjid. Mungkin dengan adanya DKM memanggil kawan-kawannya untuk ibadah, untuk kegiatan di masjid. Ya banyak preman pensiun juga di sini. Banyak Pak. Salah satu contohnya kayaknya di depan saya Pak. Kayaknya ada tatonya tuh Pak. Tampang boleh sangar ya, Komudin. Tapi hati tetap pink ya. Biar beli gitu Pak. Kasihan ya. Coba. Betul, karena dengan di DKM teman-teman punya wadah untuk saling berbagi gitu kan, saling mengingatkan untuk berubah lah gitu kan, menjadi lebih baik. Menjadi lebih baik. Mungkin bisa Bapak Ramli bisa ngejelaskan nih, subsidi ini nanti bagiannya apa, Ya, ya. fungsinya apa, ya kan mungkin bisa di-spill lah dikit sedikit untuk Baik. teman-teman Georgia biar tahu nih apa itu DKM. Benar sekali. Iya, jadi DKM ini Dewan Kemakmuran Masjid. Oke. Dibentuk awal Januari oleh Pak Kurta sendiri, di mana ada struktur di dalam DKM, ada pembina itu ada 2, Pak Karutan dan Kepala Subsi. Itu pembinanya ya, penanggung jawab juga ya tentunya. Sekaligus penanggung jawab. Kemudian di bawahnya itu ada ketua, saya Bapak ya, sendiri, ketuanya. ya. Kemudian ada wakil ketua, ada sekretaris, bendahara, kemudian ada 4 seksi. Ya, seksinya apa itu Pak? Pertama seksi dakwah dan ibadah, yang kedua seksi pendidikan, yang ketiga seksi keamanan, yang keempat seksi perlengkapan dan kebersihan, dan ada 5 yang 5 seksi humas dan sosial. Maaf Pak ya, kalau Om Aming ini seksi apa nih Pak? Ini seksi keamanan. Oh, sudah saya Dilihat tebak. dari posturnya keamanan. Udah saya tebak. Saya boleh tanya ya? Boleh, boleh. Om, Siap. keamanan ya. Apa sih yang mau diamankan Om? Sebenarnya Bapak untuk keamanan warga binaan atau teman-teman tuh alhamdulillah baik. Terkadang yang sulit bagi saya tuh pengaman di DKM ini yang sering terjadi, Pak ya. Sebelumnya kali ya, sebelum Iya. ada seksi keamanan kali ya. Iya. Itu katanya sendal tertukar ya? Kalau hilang sih enggak Pak. Yang Tertukar repot ya? itu pindah kamar. Iya. Yang pulang bawa sendal Solo kan, datangnya bawa sendal Bata Pak. Bisa Bisa gitu ya? Bisa, Pak. Itu nggak hilang. Ya karena mungkin kalau untuk hilang Nggak mungkin. Nggak. ya. Kalau untuk hilang sendal pun tidak bisa keluar dari penjara. Sana lagi Harus ada izinnya juga Pak. Harus melewati pintu dulu. Ada pintu. Oh berarti itu ya, maksudnya Iya, tapi siap. sekarang semenjak Om Aming jadi salah satu seksi keamanan itu Aming katanya. Omeng bisa juga Pak. Nggak terjadi lagi tuh ya? Yang nyamannya aja Pak. Nggak terjadi lagi. Alhamdulillah Tukar ya. kondusif Bapak. Kondusif ya. Dan dari sambil melakukan pengamanan saya juga sambil belajar hadrah di situ Pak. Oh ada nanti kita tes. Iya. Tenang. Nggak usah promosi Om, kita tes. Sambil biar teman-teman Sobat Georgia tahu ya. sahabat Judia lebih tahu Pak. Iya. Muka sangar, Hati hati di- pegangan. Hello Kitty. Pak, ini maaf Pak saya tanya lagi. Pak kita santai aja Pak ya. Oke, Karena oke. nggak dapat nih Pak. Iya, iya. kita mengalir aja ya, Sobat Iya. Georgia ya. Kita
ngobrol biasa, cuman hasilnya nanti luar biasa pengetahuannya buat kita semua. Betul. Oke ya. Dilanjut mungkin Bapak Ramli subsidi lain, tugas dan fungsinya lagi. Yang Oh iya, menarik yang seperti pertama seksi dakwah dan ibadah. Ini menangani kegiatan ibadah di masjid, mulai dari kegiatan sholat lima waktu, kemudian kegiatan setiap duha setiap hari, lalu kemudian kegiatan ceramah, seperti misalnya ceramah khutbah itu Khutbah Jumat, Pak, ya? khutbah Jumat. Itu kami juga mengelola, mulai dari siapa yang khutibnya, siapa yang imam, siapa yang jadi bila, dan seterusnya. Selanjutnya Pak, seksi apa lagi? Nah, yang kedua seksi pendidikan. Oh, pendidikan menarik nih Pak. Seksi pendidikan ini menarik karena di sini dalam rutan ini ada pesantren Asidik. Oh, ada pesantren Iya, Pak ya? betul. Berarti nanti Sobat Georgia kita bisa kulik di pesantrennya. Kita undang santrinya gimana? Ya, benar, Setuju benar. ya? Mungkin next time kita bisa Next time. tampilkan santri-santrinya. Iya benar, ada pesantren namanya pesantren Asidik. Pesantren ya? Asidik namanya di sini. Ah. Jadi itu di bawah seksi pendidikan. Di bawah seksi pendidikan. Nah, apa yang kegiatannya apa saja? Yang pertama, yang rutin belajar membaca Al-Quran. Belajar baca Al-Quran. Kemudian kita juga menggelar kegiatan pesantren kilas Pesantren kilat tiap bulan Ramadan. bulan Ramadan. Kemudian ada juga kegiatan pelatihan azan. Oh, dilatih Pak. Iya, dilatih. Preman pensiun itu kita latih betul. Pak ya. Yang tadinya yang bertato-tato itu dilatih juga untuk Nanti Sobat Georgia jangan kaget kalau misalkan ada suaranya merdu nih, Allahu Akbar. Nah, itu contoh. Maksudnya kok tatoan nih di masjid. Itu mungkin salah satu jebolan dari pesantren Asidik tentunya. Iya, betul sekali. Bisa jadi Pak ya. benar. Tidak menutup kemungkinan. Jadi tolong kita terima dengan baik warga-warga binaan yang sudah bebas dan kembali ke masyarakat. Benar. Amin. Nah, itu seksi pendidikan. Kemudian ada seksi kebersihan dan Kebersihan. perlengkapan. Perlengkapan. Nah, seksi ini khusus menangani kebersihan masjid. Ya. Jadi masjid alhamdulillah setiap hari itu paling tidak kurang 2 kali dibersihkan. Dibersihkan, betul. Dipel, diatur sejadahnya, diatur semua tempat sujudnya. Sujudnya Pak ya. Karena kebersihan kan nomor satu pasti tentunya. Betul, Islam menjadi iman. Iya. Ya, betul. Kebersihan sebagai dari iman. Nah, berarti sangat bersih masjid kita nih Pak. 2 kali minimal. Alhamdulillah. Dibersihkan. Setiap ada tamu rutan ini dari kami misalnya melihat Masjid. kita, alhamdulillah beliau sangat respect karena Respect, ya. bersih. Bersih. Nanti kalau Sobat Georgia mau tahu, nanti kita shooting di masjid. Oh, bisa. Boleh kan Pak? Boleh, boleh. Boleh. Terus apa lagi Pak? Seksi apa lagi nih? Kemudian ada seksi keamanan tadi ya. Ya, Siap. sudah. Seksi keamanan itu memang khusus menangani bagian seksi yang tidak aman, gitu. Diamankan. Ya. Terus Pak, selanjutnya seksi humas. Kemudian ada seksi humas dan sosial. Sosial. Nah, ini sangat menarik memang ini karena ini ide dari Pak Karutan sendiri juga meminta kami untuk mengelola secara mandiri ya. Itu kami setiap hari Jumat keliling ke blok-blok bagi teman-teman warga binaan yang ingin berpartisipasi, berinfak seadanya gitu kan. Itu dengan cara menggunakan brizi. Kartu ya, cashless Pak ya. Cashless. Jadi setiap Jumat itu bawa alatnya gitu atau gimana? Bawa alatnya. Oh, ada alat sendiri. Alatnya di Edisi. Oh, alat edisi. Mesin edisi ya, mesin edisi. Mesin edisi. Jadi Di keliling ke blok. itu yang keliling Lalu- tim humas gitu ya? Iya, tim Oh, humas iya, tadi. siap. Nanti dia dikasih brizinya berapa di masing-masing orang itu berapa mau nyumbang. Jadi dimasukkan ke dalam kotak Pak ya. 20.000, Resinya? 50.000, iya. Nanti resinya dicetak, Dimasukkan dalam ke kotak amal. Nah itu pelajaran juga Sobat Georgia. Teman-teman yang ada keterbatasan saja di hutan tanah Grogol mungkin bisa menyumbang 1.000 atau 2.000 lah ya untuk kemakmuran masjid. Dan beberapa kali saya juga dapat berita itu ada sobat kita juga yang maksudnya warga binaan yang berpulang karena sakit, mungkin itu ada uang duka Pak ya. Oh iya, betul. Dari masjid. Nah itu untuk dari warga binaan kembali ke warga binaan juga. Benar sekali. Jadi Iya, ini memang dari seksi ini, dari dana yang kita himpun, ada juga sebagian kita pakai untuk untuk saling berbagi dengan sesama warga binaan yang sakit. Mungkin tidak banyak yang bisa kita sumbang, tapi paling tidak Membantu Pak. ada perhatian. Iya betul. Ya, jadi teman-teman Sobat Georgia nih, inti dari pokoknya tersebut
di penjara tidak menghalangi kita untuk tetap bersedekah, membantu sesama. Ya udah, giliran Om saya tanya nih Om. Ya. Om Amir jangan Tadi- terlalu diam. Nanti Iya, Pak. Tadi kan kesurupan. Nah, tadi kan main nih katanya. Coba main nih, main. Dimainkan Pak ya? Dimainkan nanti Om Biar Sansan yang nyanyi. Oh, bisa? Jadi lebih Lebih mengenal kita. Ya. Coba. Oh bisa nih, Andra. Tolak. Kita sepul sedikit aja ya untuk bisa versi fullnya. Mungkin siapa tahu teman-teman ada hajatan sunatan masal atau tasmihan. Boleh, boleh. Boleh keluar nih. Boleh. Saya yakin insya Allah Karutan pasti mengizinkan. Kalau memang keluar niatnya positif. Dan tentunya ini gratis ya. Oh gratis. Tanpa dipungut biaya. Iya, Tidak ada boleh. pungutan biaya. Jadi Bagaimana Pak Ramli, boleh ya? Kami sangat siap Terbuka sekali ya. kalau kemudian Pak Karutan mengizinkan kami tim Hadra ini bisa tampil di luar dalam kegiatan apa. Itu kan bagian dari cara untuk integrasi sosial kita. Nah, gitu kayaknya. ya jadi itu teman-teman Sobat Georgia salah satu binaan yaitu di DKM Betul. Pandra. Itu salah satu produk selain tadi Iya, seperti infak keliling, Pak ya. Ini ada juga ya. Maksudnya Iya. bisa berkembang juga nanti setelah dia bebas. Mungkin bisa jadi tim Hapsi. Oh iya, Hadra. bisa. Itu teman-teman itu menikmati Hadra di situ. Nah, Apalagi nih yang dari Om Amir nih pengen ngejelaskan di DKM. ya mungkin yang lebih tahu dan lebih mendalami beliau yang lebih muda Pak. Oh Bapak Ramli ya. Di DKM tersebut juga ada ya untuk tilawatul Quran atau gimana ada. gitu. Jadi alhamdulillah tadi yang tadi seksi tadi itu seksi pendidikan itu juga membawahi tadi pesantren Al-Sidik itu. iya. Oh iya ya. Nah kami di DKM alhamdulillah Sudah wisuda sejak ya? baru dibentuk Januari per bulan Oktober ini sampai Oktober ini kami sudah 2 kali wisuda santrinya. Mohon maaf Pak, yang santri sudah ini yang lulusan juz 3 Al-Quran atau itu nih? Kan Oh, iya. ada yang Preman Pons itu nggak bisa sama sekali, mohon maaf. Oh Pak, iya ya. benar. Dari awalnya itu ada juga yang Memang tidak kenal ya? Huruf tidak sama kali dikenal. Tapi alhamdulillah dalam 2-3 bulan mereka sudah bisa baca, bahkan senang mereka bisa baca. Saya merinding nih. Kayak sepertinya ini salah satu Betul jebolan. salah satunya ini. Salah gara Ya, jebolan betul, Pak. dari DKM tersebut ya. Yang dari 0 sampai sekarang 10. 10 10 bukan 7. Belum 100 Pak, masih baru 10. Saya kira tuh 0,7. Berarti Pak ya sangat bermanfaat sekali Pak ya. Alhamdulillah sampai bermanfaat. Karena- Teman-teman itu juga tadinya benar-benar tidak tahu sama sekali baca Al-Quran, lalu kemudian bisa ngaji gitu. Iya. Kalau memang teman-teman mau maksudnya mau ngelihat beritanya sudah kita naikkan berita tentang pesantren. Oh iya benar, Sudah, Pak, ya? sudah beberapa kali ditayangkan. Jadi kita tidak hanya ngomong, cuman ada hasilnya. Benar-benar. Jadi biar Sobat Georgia tahu kalau di penjara itu tidak semengerikan yang kalian pikirkan. Tapi walaupun begini jangan sampai masuk sini. Benar, tetap dihindari itu namanya Tetap penjara. Baik Pak, Betul. mungkin sudah banyak kita ulas Pak ya. Mungkin lain waktu kita akan mengulik pesantren Asidik tadi ya. Oh ya benar. Menarik. Mungkin kita bisa videokan kegiatan di dalam. Teman-teman Sobat Georgia pasti penasaran nih, loh kok bisa di penjara ada pesantren? Ya kan? Saya kira dulu kan memang pesantren katanya cuman slogan doang. Ya, Ini benar. memang asli pesantren. Ya, ada kegiatannya. Dulu kan cuma biar nggak malu aja. Iya, kalau ini memang ada pesantren. Sekarang Terpampang nyata nih, terpampang nyata salah satu contoh dari didikan DKM. Iya. Betul Yang sekali. dari Baik Pak, ini sudah kita spill, udah banyak kita tanyakan. Sekarang kita minta pesan dan kesannya Pak. Mungkin pesan buat teman-teman Georgia, Oh, iya, iya. sobat Georgia di luar. Maksudnya kasih pesan lah yang menyentuh, yang setidaknya membuat mereka jangan sampai masuk sini Pak. Betul sekali. Ya benar. Ya benar sekali. Kami juga merasa sangat terbantu dengan aktivitas di DKM itu. Ada kegiatan, banyak kegiatan seperti yang tadi kita sampaikan. Kemudian yang ingin juga saya sampaikan ke teman-teman secara internal di warga binaan, semoga kita tidak lagi mengulangi
kejadian pelanggaran hukum sehingga tidak lagi ke sini, walaupun ada pesantren, cukuplah pesantren di luar aja kita ikuti. Maupun yang sudah bebas mungkin Pak Bani ya. Iya, buat teman-teman yang sudah bebas ya. Iya, yang sudah bebas. Jangan tolong lagi lah tidak masuk lagi lah ke sini. sini. Kemudian bagi teman-teman di luar, hindari sebisa mungkin hal-hal yang terkait dengan pelanggaran hukum. Jadi untuk teman-teman jauh ini yang berhubungan dengan Bani dan Pak Sansan di dalam sini, kita ketemunya di luar aja. Om Ben. Oh, Om Ben. Kita Ya. berteman cukup di luar. Apalagi ya. ketemu Mas Nizar. ya. Betul. Kalau ketemu Om Diajakin Nijar musik. otomatis kalian di dalam, berarti kalau ketemu Om Nijar. Cukup di luar aja lah berteman. Iya betul. Kesannya Pak tentang DKM? atau Kesan tentang- saya- tentang istilahnya tentang rutan lah Pak. Kesan saya pertama tentang rutan memang awal-awal memang luar biasa berat. Tetapi alhamdulillah jujur aja secara pribadi saya setelah ditunjuk menjadi ketua DKM, akhirnya aktivitas sehari-hari itu ada. Dan kemudian tidak tiap hari meratapi nasib yang ada di sini gitu ya. Nah, betul. Jadi ada kegiatan kita yang bisa kita salurkan. Daripada di kamar. Daripada di kamar terus Pelongo-pelongo. pelongo terus Mengadu nasib. menghayal gitu kan. Adu nasib. Adu nasib. Curhat Pak. Ada tisu. Alhamdulillah kegiatan di kami itu tiap hari, jadi boleh dikata full. Bahkan alhamdulillah Pak Karutan luar biasa dukungannya terhadap DKM. Luar biasa. Bahkan ada kegiatan rutin, pembacaan rutin buku kubro tiap hari Jumat. Lalu malam Jumatnya juga ada kegiatan yasinan. Warga binaan DKM yang 36 orang itu dibolehkan keluar untuk Yasinan di masjid, kegiatan yasinan di masjid. Luar biasa support beliau. Jadi itulah yang membuat kita jadi ya senang aja gitu ikut kegiatan. Senang kegiatannya, Betul. bukan senang di penjara Pak ya. Senang ada kegiatan yang seperti dia. Om Amir sepertinya Tidak dari mau tadi kayak menahan. saya nahan tangis kayak gini. Ya, Kalau kesan saya selama saya menjalani pelajaran di sini, Pelajaran sekolah ya Bang Om. Pelajaran, Pak. ibaratnya Menjalani masa menjalani pidana. masa tahanan di sini luar biasa. Apalagi semenjak Bapak Bayu sebagai pelarutan di kelas 2 Bidang Narkoba ini, banyak hal positif yang saya ikuti. Contoh, Di DKM saya juga bisa ikut belajar keagamaan. Di musik juga saya bisa ikut belajar musik. Dan di olahraga Emang pernah nggak Om? Di bingkai. Di untuk apa? Kesenian ya, seni apa? kesenian tari balet. Lain Pak, tari unggar. Oh, enggak. Ada mebel dan di musik juga DKM. Opsi ya? Alhamdulillah semua hal-hal yang Saya positif. borong. Saya borong. Dan ini dari hati saya banyak terima kasih kepada Bapak Bayu yang luar biasa memberikan support kepada kami di sini hingga kami bisa lebih nyaman menjalani. Kalau mungkin bagi orang suatu derita ya Pak, tapi buat kami satu pelajaran yang luar biasa. Syukur sekali ya. Kebetulan drummer kita juga ya Pak. Ya, tapi udah dipecat. Udah dipecat. Sekarang tapi masih tetap Dipecat jadi MC maksudnya. Sekarang jadi MC kita. Jadi juga. MC naik. Bareng Pak Bensu kan Iya dong. Bukan dipecat sih dinaikkan. Dinaikkan pangkatnya. Iya. Nanti disensor ya. Apanya? Dipecatnya. Ya, jangan terlalu sama-samain aja Pak. Itu tadi pesannya. Ya siapa? Buat teman-teman sobat Jogi ya. Oke. Di dalam tentunya kita berpesan ya untuk menjauhi dan menghindari Narkotika. narkotika dan sejenisnya lah ya. Benar Pak. Karena Merugikan Pak. Merugikan. Untuk siapapun, untuk merugikan untuk diri kita sendiri, merugikan orang lain, merugikan negara tentunya Pak. memang cerdas dan paham tentang narkotika. Karena memang kasus saya narkotika Pak. Karena saya ya, belajar dari situ lah Pak. Say no To drugs. say no to prison. Say yes to prisoner. Nah, itu yang benar. Di sini kami jalani hari-hari, namun tetap berkarya, bukan meratapi. RGEORGIA Rutan Georgia, Grogo ceria. Jangan pandang sebelah mataku buat kau terpukau dengan kata-kata tanpa terbata-bata. Ku pukul rima dengan rata. Rutan Georgia pasti bebas narkotika. Tak perlu rekayasa, rangkai saja dengan karya. Get closer, get closer, get closer, get closer.